Selamat datang di channel YouTube RSUD Tugurejo di Infus, informasi seputar kesehatan. Perkenalkan, saya Dr. Edward Tirtana Dewi Kanta yang akan memandu Infus pada kesempatan kali ini. Dan untuk Anda yang baru saja bergabung dan baru saja mengklik video ini, silakan lirik ke kanan bawah, ada tombol subscribe, silakan klik di situ. Dan juga Anda yang sudah mensubscribe, jangan lupa untuk klik lonceng notifikasinya agar Anda bisa mengerti atau mengetahui konten-konten apa saja yang diberikan dari RSUD Tugurejo. Dan jangan lupa, pada video ini akan kami upload juga di Instagram ID Kota Semarang. Ingat ya, untuk mencarinya di @id_Kota Semarang ya. Di situ kami akan upload video ini juga. Baik, kenapa kita berada di sini? Baik, jadi untuk para penonton yang perlu diketahui bahwa kasus kriminal itu sekarang masih ada dan banyak juga terjadi ya. Dan seperti yang masih agak hangat ini ya, beberapa kasus kriminal tidak hanya terjadi di kalangan sipil saja, tetapi juga non-sipil. Dan dimana seperti dokter dan teman-teman ketahui juga bahwa pada kasus yang ini sedang diadakan ekshumasi dan juga dilakukan otopsi ulang. Nah, untuk saat ini kita perlu mengetahui apa itu ekshumasi dan apa itu otopsi ya. Jadi kita akan bahas secara tuntas bersama dengan narasumber kita yang sudah hadir di sini. Beliau ini adalah dokter yang ahli di bidangnya, dokter spesialis forensik mediko-legal yang terhormat kepada Dr. Julia Ike Haryanto, Magister Hukum, spesialis forensik mediko-legal. Apa kabar, Dok? Ya, sehat, Pak Sehat. Edward. Baik. Sehat ya. Dan juga ini yang kita spesial hari ini datang disempatkan di tengah kesibukan beliau sebagai Ketua ID Kota Semarang, Dr. Sigit Kirana, pakai D ya dokter ya. Dr. Sigit Kirana Lintang Bima, spesialis forensik mediko-legal, konsultan, Magister Science. Apa kabar, Dok? Baik. Gimana, Dok? Selamat siang, Pak Edward. Ya, sibuk ya, Dok ya, setelah menjabat sebagai Ketua ID ya, Dok ya? Ternyata kerjanya banyak. Banyak Baru banget sadar ya, Dok ya. Saya bisa bayangin kok, Dok, begitu banyaknya. Baik, dokter, jadi begini, ini kan memang lagi hangat ya, dokter ya, tentang beberapa kasus kriminal dan juga yang lagi banyak dibicarakan di sosial media, di TikTok ya, di Instagram, kemudian di YouTube, semua juga mengupload video ini dan juga tentunya di televisi ya, bahwa ini ada kasus kriminal yang dimana sampai kasus ini mencapai titik dilakukan ekshumasi dan juga dilakukan otopsi ulang, sampai ulang ya dokter ya. Betul. Nah, apakah bisa dijelaskan, karena mungkin ada beberapa dokter dan juga ada beberapa awamnya yang belum memahami betul apa itu ekshumasi dan apa itu otopsi. Silakan dokter. Ini dokter Ike dulu yang cantik, ladies first dulu. Saya mungkin menjawab dulu ya, Dokter Sigit. Nanti mungkin bisa ditambahkan kalau masih ada yang kurang. Jadi ekshumasi dan otopsi adalah dua hal yang berbeda. Ekshumasi sendiri kita tahu berasal dari dua kata, eks dan humus. Humus berarti tanah, eks berarti keluar. Yang dalam bisa kita artikan atau bisa kita definisikan pengeluaran jenazah dari dalam tanah. Itu adalah ekshumasi, atau lebih gampang orang ngomong gali kubur gitu. Ya, itu adalah ekshumasi. Sedangkan otopsi sendiri adalah pemeriksaan terhadap jenazah. Jadi bentuknya harus sudah jenazah baru bisa dilakukan otopsi. Pemeriksaan terhadap jenazah, apa yang akan diperiksa? Yang diperiksa adalah pemeriksaan luar dan pemeriksaan dalam. Pemeriksaan luar ini berarti pemeriksaan terhadap permukaan kulit tubuh. Sedangkan pemeriksaan dalam adalah pemeriksaan organ-organ yang ada di dalam tubuh manusia. Ngapain kok kita harus periksa? Karena kita akan mencari ada tidaknya cedera, ada tidaknya penyakit. Nah, dari temuan itu nanti akan diinterpretasikan menjadi suatu kesimpulan oleh seorang ahli. Ahlinya pasti yang berkompeten gitu. Kemudian nanti akan disusun menjadi sebuah laporan ilmiah. Nah, kenapa kok harus sampai menyusun sebuah laporan ilmiah? Karena tujuan kita adalah mencari sebab kematian. Sebab kematian ya, dokter. Ya.
berarti kalau kita sering mendengar ya dok, ada istilah visum dan juga otopsi. Berarti ini adalah dua hal yang berbeda ya dokter. Iya. Kalau yang visum itu yang bisa tidak harus jenazah ya, betul ya Iya, dokter? betul. Oke. Mungkin sedikit dokter, bedanya visum dengan otopsi. Mungkin sedikit dulu dokter. Iya. Kalau visum itu adalah surat keterangan tertulis. Oke. Jadi bentuknya surat keterangan tertulis yang dibuat, kalau zaman sekarang tulisnya bukan tulis tangan begini ya dok, tapi maksudnya bisa juga dalam bentuk ketikan. Surat keterangan tertulis yang dibuat oleh dokter terhadap pemeriksaan. Nah, yang diperiksa bisa jenazah, bisa orang hidup, bisa juga potongan tubuh yang diduga manusia. Oke. Jadi berbeda. Kalau otopsi adalah apa yang kita lakukan, kalau visum ini adalah laporan tertulis. Tentunya kalau ada visum yang minta berarti permintaan tertulis juga dari penyidik. Harus ada permintaan tertulis. Betul. Ya dokter ya. Surat permintaan visum. Baik. Tadi untuk ekshumasi, humus berarti dikeluarkan. Nah sekarang kenapa? Apakah ada tujuan yang harus diperoleh untuk harus sampai dibuka dulu kuburnya itu? Kenapa itu? Saya jawab dulu ya Pak. Jadi tujuannya ada dua macam. Ada yang tujuan non peradilan juga sebetulnya. Misal mau perluasan kota, kemudian kok masih ada kuburan sisa di situ gitu. Sisa ya? Kuburan sisa. Kadang sudah tinggal. Kadang gitu. sudah tinggal satu gitu perlebaran jalan. Ternyata nggak ada yang punya, akhirnya ditinggalkan di situ begitu aja. Yaitu kadang akhirnya terus dipindahkan. Gitu juga bisa. Itu sama aja juga ekshumasi. Kemudian mungkin satu keluarga sudah pindah keluar kota, daripada makam ini tidak ada yang merawat, akhirnya dilakukan ekshumasi, dipindahkan ke tempat yang baru. Atau kadang akhirnya digali tapi terus dikremasi, karena perawatannya akan lebih gampang. Biasanya seperti itu juga bisa. Nah, ada juga yang fungsinya untuk peradilan. Kalau fungsi yang peradilan ini, sekali lagi, kenapa kita butuh melakukan ekshumasi untuk peradilan? Karena kita mau mencari sebab kematian. Oke, berarti untuk yang peradilan, karena tadi ada mencari sebab kematian, berarti ada tindakan otopsi ya dok ya? Setelah diekshumasi. Setelah digali. Berarti tidak selalu apakah ekshumasi itu terus untuk diotopsi, tidak belum selalu tentu, ya? Seperti tadi, seperti memindahkan makam, itu juga termasuk istilahnya ekshumasi, gitu ya, dokter dan para penonton sekalian ya. Nah, sekarang untuk tindakan ekshumasi ini dokter, apakah harus ada persiapan khusus? Apakah harus ada tadi seperti kalau visum tadi harus ada surat tertulis juga? Apakah ekshumasi ini juga perlu? Ya, kalau memang ekshumasi yang tujuannya untuk penyidikan, berarti kita memang membutuhkan surat itu. Tapi kalau kebutuhannya hanya untuk memindahkan jenazah ini ke suatu tempat atau tempat yang baru, berarti kita tidak memerlukan surat dari penyidik. Tapi yang kita butuhkan hanya surat izin di pengurus pemakaman itu saja, bahwa jenazah ini yang akan kita pindahkan. Jadi tergantung untuk keperluannya juga. Karena belum tentu pada waktu melakukan ekshumasi ini akan dilanjutkan dengan otopsi yang tadi. Tidak selalu. Tidak selalu. Kalau memang mau lanjut ke otopsi, berarti persiapannya akan lebih banyak tentunya. Harus ada tim dokternya, kemudian tukang gali kuburnya juga harus menyiapkan tempat yang tertutup supaya tidak dikepoin orang-orang gitu. Jadi memang sudah disiapkan air bersih tentunya, air mengalir itu harus ada juga. Kemudian persiapan-persiapan hal-hal kecil yang kadang kita tidak kepikir, tong sampah supaya nanti kan barang-barang yang tidak berguna tidak sampai kemana-mana. Oh seperti itu ya. Jadi juga harus ada persiapannya untuk melakukan ekshumasi ini. Dan yang terpenting juga harus ada izin dari pengelola makam. Betul, ya, supaya tidak salah. Yang digali jangan-jangan bukan yang ini. Nah gitu. itu yang penting. Jangan sampai ya. Jangan sampai dokter forensiknya salah. Malam-malam didatengin. Iya. Sebentar, bukan saya. Ini sedikit dulu, agak melenceng sebentar. Pernah dok? Enggak pernah. Enggak pernah ya? Karena kita harus berhati-hati sekali, jangan sampai salah. Iya. Oke. Nah itu tadi.
Kebetulan kami ditakuti hantu ya. Malah yang ditakutin hantu ya malah ya. Takut diotopsi 2 kali. Takut diotopsi 2 kali. Oke, baik. Ya, sekarang gini, tadi untuk ekshumasi ya dok ya. Nah, sekarang sebetulnya kita masuk sebenarnya ekshumasi dulu ya. Ekshumasi ini sebetulnya apa yang diperiksa untuk di ekshumasi ini dokter? Kalau ekshumasi itu kan sebetulnya hanya proses mengeluarkannya saja, tadi gali kubur itu. Jadi hanya prosesnya aja iya, ya dokter? Setelah itu tetap dilanjutkan seperti otopsi pada umumnya. Oh oke, jadi ekshumasi itu hanya mindahkan, mengeluarkan aja, jadi tidak melakukan apa-apa, hanya mindah gitu aja. Iya, mengeluarkan. Ya? Mengeluarkan aja. Nah sekarang kita masuk ke otopsi ini ya. Untuk otopsi sering dengar ya di film-film ataupun di kasus-kasus kalau kita mendengarkan berita kriminal itu kan dilakukan istilahnya kalau bahasa awamnya tuh dibedel istilahnya nah itu apa aja nih dok untuk langkah-langkah yang dilakukan di otopsi supaya kita semua tahu ya. Jadi ketika misalnya ada tetangga atau kerabat yang kemudian memang harus diotopsi, lah ini supaya mendapatkan gambaran apa aja yang dilakukan saat diotopsi itu. Iya, jadi langkah-langkah untuk otopsi itu pertama pasti kita akan melakukan pemeriksaan luar. Pemeriksaan luar itu mulai dari mencari tanda pasti kematian. Jangan-jangan mati suri. Kalau mati suri kan berarti belum saatnya kita melakukan otopsi. Jadi kita pastikan dulu sudah ada belum nih tanda pasti kematian. Setelah itu baru kita memeriksa permukaan kulit tubuh. Ada temuankah? Ada lukakah? Itu baru kita periksa. Setelah itu baru kita lanjutkan untuk proses otopsinya sendiri. Otopsi tentu saja kita akan memeriksa organ dalam. Mulai kita melakukan irisan. Irisan itu berarti apa? Dilakukan pembukaan mulai dari bawah dagu itu untuk irisan I, terus dilanjutkan sampai di bawah pusar. Memanjang gitu ya? Iya, memanjang. Kemudian ada juga yang teknik irisan Y. Kalau irisan Y itu mulai dari belakang telinga, kemudian nanti ketemunya sama di bagian tengah juga baru dilakukan irisan memanjang ke bawah. Nah, apa yang akan kita lakukan? Kita akan memeriksa organ dalamnya satu persatu. Kita akan mencari ada tidaknya temuan di situ yang berkaitan dengan sebab kematian. Tentunya nanti akan dicocokkan dengan pemeriksaan luar yang pertama tadi sudah kita lakukan itu. Gitu. Nah, tidak lupa kita juga mengeluarkan otak. Otak juga harus dikeluarkan, kita periksa. Jadi bukan hanya yang ada di rongga dada, rongga perut saja, tapi juga otak kita keluarkan, kita periksa. Ya. Iya. Dok, tadi maaf, tadi ada irisan I dan irisan Y. Yeah. Mungkin apakah ada perbedaan dari irisan I dan irisan Y ini tujuannya apa? Mungkin kenapa harus pakai I? Kenapa harus pakai Y? Gitu dong. Jadi kalau dari segi estetik memang lebih bagus irisan Y. Jadi untuk jenazah yang nanti akan dikuburkan menggunakan jas itu lebih estetiknya lebih bagus kalau dilakukan irisan Y karena tidak terlihat. Kalau dengan irisan I nanti terlihat ada bekas jahitan di bawah dagu ya. Jadi secara estetik memang irisan Y lebih bagus. Untuk estetik ya terutama ya. Terutama. Kalau tujuan lain ada untuk beberapa kasus yang di daerah leher kita sebaiknya memang menggunakan irisan Y. Tapi untuk pemeriksaannya itu sama ya, tidak mempengaruhi ya dokter ya. Mau irisan Y, mau irisan I itu sama aja. Baik. Nah, sekarang ini saya bisa menambahkan. Pasti ada pertanyaan begini Bu Ika. Kenapa kalau yang ditembak kepala dadanya kok tetap harus dibuka? Betul ya, betul, bagus ya, betul. Karena ada saling keterkaitan. Ya, temuan-temuannya belum tentu semuanya ada di kepala. Jadi ada kompensasi dari tubuh yang bisa ditemukan di situ. Ya. Terus juga gini Pak Edward, dokter forensik itu dokter yang nggak gampang percaya. Betul, maksudnya begini. Ketika ada luka tembak di kepala, kita selalu mikir benar itu matinya luka tembak. Jangan-jangan dia dibunuh dulu baru ditembak. Ya kan? Ketika ditemukan jenazah di pinggir jalan ditabrak truk, jangan-jangan dia sudah mati duluan baru dilempar ke jalan. Betul ya. Nah, jadi sebenarnya pemeriksaan kenapa semua tadi dari dokter Ika itu untuk meyakinkan bahwa sebab kematiannya yang mana sih gitu. Jadi makanya semua emang harus diperiksa. Gitu. Harus diperiksa. Semua organ ya dokter. Dari otak kemudian sampai organ dalamnya. Betul. Dan memang otopsi itu bisa ya dok ya untuk memastikan betul penyebab kematiannya dari
pasien atau korban gitu ya dok ya? Bisa, terutama semakin cepat dia diperiksa akan semakin baik. Semakin cepat semakin baik, Betul. hasilnya lebih akurat ya dok Iya. ya? Baik. Meskipun tetap ada yang namanya negatif otopsi. Iya, betul. Jadi kita sudah periksa semuanya, kesimpulan akhir kita masih belum bisa ketemu. Itu beberapa jurnal pernah seperti itu. Bukan berarti dokter forensiknya bego, tapi memang itu dimungkinkan. Iya, iya. Dimungkinkan gitu. Tapi kemungkinannya sangat kecil. Meskipun sudah sampai mikroskopis ya, Yes, Pak. sudah pemeriksaan penunjang lens kita lakukan, tetap ada yang namanya Ya, negatif negatif otopsi. finding. Ada negatif finding. Baik. Nah, ini sempat disinggung mengenai dokter spesialis forensik. Nah, tentang profesionalitas dari dokter forensik nih dok. Kalau kita lihat sebenarnya bagaimana sih dok di mata sebagai dokter forensik itu profesionalisme dokter forensik itu seperti apa nih dok? Nah, ini buat saya ya. Monggo dokter. Ya, dokter Ika kalau mau menambahkan juga boleh. Iya, yang namanya dokter yang profesional bagi forensik ya, itu berarti kan dia melakukan pemeriksaan, kemudian mencatat hasil pemeriksaannya, itu harus sesuai, gitu ya. Tidak boleh dia tidak mencantumkan hasil temuan dia, atau sebaliknya mencantumkan hasil temuan yang nggak ada. Oke. Ya, jadi itu harus memang benar-benar sesuai yang dia periksa, yang dia laporkan. Yang berikutnya ada istilah dokter forensik ini harus imparsial. Imparsial. Iya, imparsial ini berarti dia netral, tidak memihak. Karena dokter forensik ini kan adalah dokter yang memeriksa satu alat bukti, menginterpretasikan alat bukti ini untuk membantu proses peradilan. Nah, jadi akan berbahaya sekali ketika dokter forensik ini memihak pada satu kubu, apakah itu kubu korban atau kubu terdakwa gitu ya. Makanya ini imparsial. Jadi memang tuntutan bahwa seorang dokter forensik adalah dokter yang imparsial ini memang harus benar-benar kita tekankan di sini. Dan sejak kuliah kami ya, sejak sekolah itu mulai semester 1 sudah ditekankan ini ya dokter Ika ya, bahwa dokter itu harus imparsial ketika menjadi seorang forensik. Gitu. Berarti itu sudah termasuk salah satu sebagai sumpah dokter forensik juga ya dokter ya? Iya, kalau kita berbicara kembali lagi ke sumpah dokter kan di kodeki kita, di kodeki dokter itu kan menyatakan suatu hal, surat keterangan itu harus sesuai dengan kenyataannya. Itu ada di kodeki. Ya, surat visum ini termasuk salah satu surat keterangan yang dibuat oleh dokter. Jadi memang ya harus sesuai. Jadi sumpah dokter itu sudah menyatakan begitu. Belum lagi nanti ada kode etik seorang dokter forensik. Jadi memang ini benar-benar harus ditekankan sekali masalah kebenaran fakta yang diperiksa dan imparsialitas dokter forensik. Baik. Berat juga ya dok ya. Apalagi sekarang gini dokter, saya sempat kemarin mendengar di berita ya dokter ya, bahwa kasusnya yang sedang marak itu dilakukan otopsi kedua. Ya, otopsi kedua yang dimana otopsi kedua ini harus dilakukan oleh dokter dan juga pihak yang independen. Apakah itu ada kaitannya dengan imparsial tadi dok? Independen tadi. Oke, jadi yang pertama tadi kan dokter forensik harus imparsial. Ya. Saya kira semua dokter forensik di Indonesia ini ketika melakukan tugas dia akan imparsial. Tapi ada satu syarat kedua ini kalau kita berbicara Minnesota protokol ya, bukan ya. Yang kedua syaratnya adalah look imparsial. Look imparsial. Gimana Nah, jadi bedanya apa imparsial dan look imparsial. Imparsial ini kita berbicara dokter pemeriksaannya itu harus imparsial, maksudnya netral. Yang kedua, kalau kita berbicara look imparsial berarti pihak yang di luar dokter melihat dokternya ini imparsial atau tidak. Oke. Gitu. Itu dua syarat itu sebenarnya harus terpenuhi. Ketika kita berbicara Minnesota protokol, kalau kita hanya berbicara, oh dokter yang melakukan, dokter forensik, saya yakin pasti imparsial dan dokter itu pasti akan menyatakan suatu hal yang sesuai dengan kebenarannya. Okay. Tapi ketika masyarakat melihat, wah nggak mungkin itu, dokter itu bisa netral, apapun yang dihasilkan oleh dokter forensik nggak akan dipercaya kan? Iya betul. Nah itu loh maksudnya, look ya. imparsial itu maksudnya di situ. Betul, jadi betul. mungkin itu yang menyebabkan adanya otopsi ulang. Meskipun nanti paham. ya hasilnya mungkin sama-sama aja gitu.
Berarti memang sebagai dokter forensik memang dari sononya memang sudah harus melakukan secara independen dan imparsial itu ya, tapi tergantung dari masyarakat yang menilai ya. Sekali lagi ya semua dokter sih ya, kalau kita mengerjakan itu pasti dengan profesional, dengan sebaik mungkin. Kembali lagi kalau misalnya memang yang melihat itu dari sisi negatifnya, sisi yang tidak percaya nih sama ini ya, pasti akan terus salah, terus jelek, dan apapun tetap dilihat sama saja ketika gini Dokter Edward, seorang dokter dan pasien, kita nggak bicara dokter forensik ya, ada pasien datang ke dokter, ketika pasien itu sudah tidak percaya dengan dokter, apapun yang dilakukan dokter itu pasti salah di mata pasien. Betul. Meskipun dokter itu melakukan sesuai dengan SOP yang ada. Yes. Nah, jadi trust ini, kepercayaan ini sejak awal tuh harus sudah ada dulu. Harus ada, dan terbangun juga ya dokter. Betul, ya. betul. Baik. Nah, ini dokter, kita bahas tentang pengalamannya dokter nih sebagai dokter forensik ini. Gimana dok? Apakah pernah melakukan mendampingi ekshumasi? Kalau otopsi pasti melakukan ya dok ya. Ke otopsi, kemudian ada nggak dok kasus di mana proses ekshumasi dan juga otopsi ini sampai booming dan menjadi sorotan publik, pengalaman dokter? Mungkin identitasnya bisa disamakan aja, mungkin kasusnya aja dokter. Mungkin Bu Ika dulu ya. Saling lempar. Saya sebetulnya pernah dulu ekshumasi bareng dengan Dokter Sigit. Oh iya. Ya, Jadi di suatu kota seperti itu, permintaannya juga tidak seperti biasa, karena ya tujuannya kembali lagi untuk mencari kenapa sih si beliaunya ini kok bisa sampai meninggal. Itu tujuan utama melakukan ekshumasi, tapi memang sebelumnya belum pernah dilakukan otopsi. Jadi memang saat itu meninggal, keluarga menerima, kemudian selang 14 hari Ya, ditemukan bukti-bukti baru lah. 14 hari baru ada permintaan tersebut. Oke. Benar dok, 14 hari. Apakah ada nggak dok ekshumasi itu jangka waktu untuk proses peradilan ya dok ya? Ada nggak dok batas waktunya dok? Untuk ekshumasi? Tidak ada ya. Berarti selamanya misalnya Firaun nih gitu ya, ingin tahu penyebab kematiannya Firaun gitu tuh tetap bisa ya dok ya? Itu masuknya arkeologi kayaknya ya dok ya. Kita nggak mau cari tahu, nggak ada yang dituntut juga. Dituntut ya. Oke, sudah jadi fosil semua ya dok ya. Berarti tidak ada batas waktu ya? Tidak ada. Saya kalau pengalaman saya jangka terpanjang dari dugaan meninggal sampai dilakukan ekshumasi itu 1 bulan. Pernah ada yang sudah dikubur 1 bulan, baru dilakukan gali kubur. Mungkin Dokter Sigit mungkin pernah punya pengalaman lebih panjang. Kalau saya tuh ada 2 pengalaman sebenarnya ya. Tapi kita nggak berbicara ekshumasi ya, tentang yang tadi masalah profesionalisme tadi. Kita tuh pernah memeriksa satu kasus paternitas, Bu Ika. Hasilnya itu negatif. Oke. Saya dihubungi sama salah seorang pihak itu untuk merubah hasil itu jadi positif gitu ya. Hanya kan menambahkan 1 garis ya dokter ya, dari negatif ke positif. Saya ditawari 200 juta. Aduh. Cuman menambah 1 garis. Nah, itu kan luar biasa godaannya kan. Nah, tambah nolnya 1. Nah, yang kedua ini yang nggak bisa saya lupakan Bu Ika. Waktu itu saya otopsi di daerah Grobogan gitu ya. Sampai sana itu tengah malam, kemudian jarak 200 meter dari kamar jenazah itu baunya tuh beda dari biasanya. Apa dok? Nah, ketika saya tanya kenapa ini meninggalnya, ternyata dia sudah hilang selama 4 hari, 4 atau 5 hari gitu, ditemukan di dalam jumbleng. Dokter tahu jumbleng nggak? Nggak tahu dok. Berarti septic. Orang milenial ya. Jadi jumbleng itu septic tank yang ada di desa. Jadi dia modelnya ada tanah itu digali sekitar 2 meter. Jadi lubang gitu 2 meter, kemudian di atasnya dikasih kayu. Oke. Jadi ketika dia mau pup ya di atas itu. Oh iya. Saya pernah lihat itu. Jadi jenazah ditemukan di dalam itu Pak Edward. Oh iya. Sudah 4 hari atau 5 hari. Oh itu baunya kayaknya nggak bisa saya lupakan. Campur ya dok ya. Bau pembusukan dan bau itu ya. Oke. Nah, itu seru ya. Seru.
Dok, tadi sempat tentang bau ya. Saya sempat ini kalau yang ini bagus nih karena Kang Ariel ya. Yang itu kan katanya baunya seperti eukaliptus. Katanya sempat itu ya. Ini mumpung di sini nih ya ada ahlinya nih. Kita itu kenapa dokter? Kok katanya Bang Ridwan Kamil itu putranya itu ditemukan posisi harum ya, baunya harum. Itu apakah ada proses yang seperti itu dokter tuh apa yang terjadi apa itu? Jadi kan sebenarnya kalau kita berbicara proses pembusukan itu kan ada faktor yang menghambat, ada faktor yang mempercepat. Ketika tadi si Ariel tuh ditemukan di Eropa gitu, kita harus lihat suhu dari sungainya ini berapa nih. Ketika suhunya itu 1 derajat gitu, bahkan 0 derajat, itu kan berarti proses pembusukan itu sangat dihambat. Yang di Indonesia itu harusnya kalau di dalam sungai itu 3-4 hari dia sudah busuk. Nah tandanya kalau sudah busuk itu dia akan naik ke permukaan karena apa? Ada gas-gas pembusukan yang terbentuk. Nah Ariel kemarin mungkin dia lama karena dia pembusukannya jadi lambat karena dingin itu karena tadi dinginnya ya, kemudian mungkin di sekitarnya banyak bunga-bunga tadi yang jatuh ke situ yang entah gimana prosesnya membuat ya bisa saja gitu. Tapi yang jelas proses pembusukan di Eropa jelas berbeda dengan ketika kita berbicara proses di Indonesia. Karena ada faktor suhu dan tadi bunga-bunga itu tadi ya. Oke, baik. Dan kebetulan di air ya. Di air tuh lebih lambat dibandingkan di udara terbuka. Oh, di air Karena lebih lambat ya. Rumus Casper. Mungkin Dokter Edward lupa-lupa ingat. Lupa-lupa ingat. Saya banyak. Ya, benar, lupa-lupa ingat. Jadi lupanya lebih banyak nih. Oke, ada rumus Casper ya. Nanti mungkin bisa di searching ya. Di searching ya, dicari aja sendiri ya. Itu soalnya 2 SKS Pak Edward. Oh, 2 SKS. Oke, Rumus silakan. Casper. Oke, baik. Kita kembali lagi ke topik nih ya, dokter. Nah, untuk yang tadi kejadian tadi ya, kasus itu kan dilakukan otopsi pertama, otopsi kedua. Bisa nggak dok? Apakah dokter pernah pengalaman dokter melakukan otopsi yang pertama atau yang kedua? Hasil otopsi ini ada temuan-temuan yang berbeda. Apakah ada faktor-faktor lain yang membuat otopsi ini hasilnya berbeda? Oke, saya jawab atau buka dulu nih. Monggo, Dokter Sigit dulu. Ya, jadi temuan berbeda, hasil otopsi yang mungkin berbeda gitu ya. Yang pertama ketika misal saya melakukan otopsi hari ini, kemudian Dokter Ike melakukan otopsi 3 atau 4 hari lagi, tentu saja temuannya bisa sangat berbeda. Karena sudah terjadi proses pembusukan dan lain sebagainya. Pada saat saya di hari pertama, memar itu masih indah sekali terlihatnya. Ada ya, sebentar. Memar indah. Ini baru dokter forensik yang mengeluarkan ini istilah ini, memar yang indah. Maksud saya tuh memarnya terlihat jelas gitu ya. Tapi begitu 4 hari dokter Ika periksa, udah sulit karena sudah tertutup pembusukan. Jadi yang awalnya tuh kelihatan biru, merah, keren gitu, jadi susah. Jadi itu bisa saja berbeda. Yang kedua, ketika saya melakukan otopsi sekarang gitu ya, pemeriksaan sekarang Bu Ike 3 jam lagi, itu mungkin saja ada perbedaan. Karena apa? Ketelitian kami berbeda, gitu kan? Jadi misal saya meriksa kasus, saya nggak tahu pertama ini kasus apa. Berbeda ketika saya meriksa, ketika saya tahu ini kasusnya gini loh, banyak atensi gini. Otomatis saya meriksanya kan jauh lebih teliti, pelan-pelan gitu. Nah, jadi ini yang harus semua harus tahu ya. Kita harus lihat bahwa tidak semuanya ada temuan yang tidak saya tulis itu karena kesengajaan saya. Karena sekali lagi otopsi itu detailnya itu kadang-kadang kita sulit. Misal temukan memar di kepala gitu ya, itu kan sulit ya Bu Ika ya. Nah makanya ketika ada perbedaan itu mungkin itu yang terjadi. Yang harusnya tidak bisa adalah saya menulis ada luka terbuka di perut, Bu Ika memeriksa ternyata loh mana luka terbukanya di perut. Nah itu yang nggak ada. Tapi kalau di awal temuan saya ini tidak saya cantumkan, kemudian Bu Ika mencantumkan, itu masih mungkin karena faktor ketelitian tadi. Oh, faktor itu tadi ya dokter. Iya, gitu. Ya, seperti ya kayak dokter biasa ya kalau misalnya kita mungkin ya salah satu pemeriksaan penunjang ya, kita kan tidak semuanya penyakit diperiksa semua ya, penunjang kan nanti biayanya jadi besar ya, harus disesuaikan dengan apa sih yang kebutuhannya, mungkin kasusnya apa, kemudian
temuannya apa yang mungkin lebih difokuskan gitu ya dokter. Iya, betul. Seperti itu. Dokter Ika mungkin mau menambahkan dokter? Mungkin sedikit menambahkan, kalau selisih perbedaan antara pemeriksa 1 dan 2 mungkin tidak terlalu banyak, karena tujuan kita kan mencari intravitalitas luka. Intravitalitas, jadi ya. Luka yang terjadi dalam keadaan si orang itu saat hidup. Oke. Jadi tidak mencari yang temuan postmortem, temuan luka yang terjadi pada saat dia sudah meninggal, maksudnya begitu. Oke. Jadi kita mencarinya sama pasti, intravital. Tapi sekali lagi tadi yang sudah disampaikan Pak Sigit, Dokter Sigit, teliti apa enggak sih pemeriksanya? Karena nggak semudah itu loh. Iya sih. Saya juga kemarin tuh membayangkan ya bahwa otopsi itu kan semua kan harus diperiksa. Harus diperiksa, betul. Ya namanya manusia ya, kita kan tidak semuanya itu pasti bisa detail semuanya itu, tapi pasti ada mungkin sedikit lah, tapi persentasenya sangat kecil ya dok ya. Pasti semuanya pasti teridentifikasi lah ya sejauh ini kan. Apalagi proses pada saat kita meriksa orang hidup. Saat saya periksa mungkin memar itu belum muncul. Oh iya. 2 jam kemudian diperiksa dokter Ika memarnya muncul. Bukan berarti saya bilang saya berbohong nggak nulis memar, karena kan belum muncul memarnya. Bisa 1 hari baru muncul ya betul memar itu ya. Nah ini yang perlu kita ketahui gitu. Terkait proses patofisiologisnya juga ya dok ya. Memang susah sih ya kita kalau masalah urusan dokter itu ada unsur-unsur lain yang harus kita pertimbangkan, nggak selalu 1 tambah 1 2. Iya, betul. Ya, 1 makanya 1 bisa aja jadi 5. Makanya kita selalu sandingkan dengan foto. Jadi kalau kita temukan luka kita foto. Dokumentasi gitu. Dokumentasi berarti salah satu yang perlu dilakukan saat otopsi itu juga dokumentasi. Dokumentasi sangat penting berarti. Maaf, untuk dokumentasi ini apakah ini akan menjadi bahan untuk dokter forensik saja, ataukah nanti akan juga diberikan kepada pihak pengadilan, misalnya untuk kasusnya untuk pengadilan ini dok? Jadi kalau memang dari penyidik atau dari pengadilan meminta kepada kita, jadi biasanya mereka akan membuatkan surat penyitaan gambar. Berarti itu foto-fotonya akan diminta oleh mereka, gitu. Jadi baru nanti kita memberikan. Kalau tidak ada surat penyitaan gambar atau surat permintaan untuk meminta hasil foto, ya kita tidak memberikan begitu saja. Jadi memang itu sudah bagian dari rahasia medis juga. Bagian dari rekam medis seperti rekam medis. Kita perlakukan seperti rekam medis. Oke, berarti foto-foto itu sebagai salah satu bagian dari rekam medis yang itu menjadi catatan dari rumah sakit yang melakukan tindakan tindakan otopsi. Jadi tidak serta-merta nanti kalau misalnya ada kasus kemudian minta fotonya mana ini, itu tidak bisa. Itu sudah menjadi hak ya dok ya, hak dari rumah sakit, dan nanti kalau misalnya itu mau diminta itu harus dari pengadilan dulu dan harus ada penyitaan ya, istilahnya ya, penyitaan gambar. Nah juga yang harus diketahui begini, ketika kita berbicara visum et repertum, itu dokter forensik pasti mengungkapkannya hanya kepada penyidik hasilnya. Jadi ketika keluarga meminta, malah kita nggak boleh untuk memberikan ke keluarga. Beda dengan kalau itu rekam medis ya. Kalau kita berbicara dokter pasien, itu rekam medis tanpa ada polisi, penyidik, itu kan ketika pasien meminta kita akan memberikan berupa resumenya begitu ya. Tapi kalau ini kita nggak boleh, karena ini hanya kita buka pada penyidik, termasuk foto-foto tadi. Ketika keluarga minta, kita juga nggak akan memberikan. Bukan berarti kami menutupi sesuatu gitu, bukan. Karena prosedurnya begitu. Jadi kami hanya serahkan kepada pihak peminta, dalam hal ini adalah penyidik. Ini sudah prosedur ya Bapak Ibu, bahwa itu sudah menjadi kewajiban untuk disimpan ya oleh dokter forensik seperti itu. Nah sekarang kalau misalnya dokter ada keluarga yang tanya lisan, boleh nggak dokter misalnya dokter Sigit mungkin dipanggil keluarganya, dokter kami mau ketemu, kemudian ajak berbicara, apakah itu diperbolehkan untuk menjelaskan apa yang ditemukan oleh dokter gitu? Ini masuk profesionalisme ya? Iya, masuk profesionalisme. Saya cerita saja, saya punya
pengalaman, pernah ada seorang sejawat gitu ya, dokter mendatangi saya. Dia bilang, "Dok, kemarin yang diotopsi itu keluarga saya." Gitu. Saya ini sejawat, saya minta untuk dokter memberikan informasi temuan-temuan apa yang ditemukan saat otopsi. Saya malah balik, dokter, berarti saudara seorang dokter ya? Iya dok. Berarti kan tahu kan bagaimana prosedur visum itu dibuka. Karena apa? Kami tidak bisa mengungkapkan hasil temuan itu kepada keluarga di luar penyidik, itu nggak boleh. Karena apa? Takutnya akan menimbulkan interpretasi yang berbeda. Nah, ketika kami menyerahkan hasil pemeriksaan pada penyidik, dan kita biasanya didiskusi di situ, hasilnya ini gimana, kita ada diskusi gelar perkara dengan penyidik begitu. Penyidik kita sudah kasih tahu begini gitu prosesnya. Ketika kita berbicara luar, takutnya mereka salah menginterpretasikan, dianggap ini berbeda. Gitu. Jadi memang kita nggak bisa dengan mudah untuk membuka kepada pihak lain, bahkan itu keluarga, bahkan ketika keluarga itu seorang dokter. Iya. Walaupun sejawat sendiri. Betul. Ya. Jadi itu tidak bisa diminta. Betul. Datanya. Bukan berarti kami menutupi, tidak gitu. Karena memang prosedurnya seperti itu. Kami akan salah ketika kami membuka, itu malah nggak profesional jadinya gitu. Ya, ini termasuk profesionalisme dari dokter forensik ini ya, Bapak Ibu dan dokter. Dan berarti dok, mungkin nggak dokter, aduh ini kok bahasanya terlalu jauh ya, pengandaian-andainya. Mungkin nggak dokter, ketika melakukan otopsi tentang suatu kasus, boleh nggak dokter, kalau dokter forensik itu adalah rekan dari korban atau rekan dari keluarga, mungkin nggak dokter? Iya, jadi dokter forensik itu punya hak untuk mengundurkan diri ketika memeriksa satu kasus. Ketika korban itu adalah saudara dari dokter, atau bahkan mungkin tersangkanya adalah saudara dari dokter, dokter boleh mengundurkan diri untuk menjadi ahli pada proses kali itu gitu. Tapi sekali lagi itu iya atau tidaknya itu tergantung dari penyidik. Tapi dokter boleh, dan kalau saya sih cenderung untuk nggak mau ikut tadi, karena apa? Look imparsial tadi, dokter Edward. Paham. Ketika saya ada hubungan dengan korban, ada hubungan dengan tersangka, itu orang pasti melihat, wah nggak mungkin lah dokter Sigit itu jujur. Padahal mungkin saya jujur beneran, tapi kan looknya tadi, orang melihat bagaimana. Jadi saya cenderung untuk menghindari sih, dan dokter forensik punya hak untuk mengundurkan diri. Saya kira dokter Ika juga sama. Dan itu berlakunya nanti sampai di pengadilan juga. Betul, ya Pak? Betul, akan ditanya. Sampai di pengadilan kita masih mempunyai hak untuk mundur. Berarti ketika nanti diundang misalnya, misal jadi second opinion. Second opinion. Misal pemeriksa pertamanya dokter Sigit, saya mau dipanggil jadi second opinion dan ternyata kasusnya menyangkut keluarga, saya berhak untuk mundur. Tetap punya hak untuk meskipun saya bukan pemeriksa utamanya misal dokter Sigit, tapi masih mempunyai hak untuk mengundurkan diri. Tapi kalau pemeriksa utamanya wajib hadir nggak dok untuk sebagai saksi ahli, misalnya nih dipanggil di pengadilan, pasti kan proses pengadilan pasti ada saksi ahli, dan itu apakah mungkin kan dok misalnya misalnya berhalangan gitu ya dokter ya, apakah boleh atau wajib harus datang saat itu? Ya, ketika ada surat panggilan nih kita wajib datang. Wajib ya. Wajib datang, cuman kita diberikan, misal kita nggak bisa panggilan pertama, kita boleh saya nggak bisa yang panggilan pertama, nanti dijadwalkan yang kedua. Yang kedua nggak bisa lagi, boleh. Yang ketiga nggak datang, dijemput. Ya sama ya, kayak terdakwa ya, misalnya di undang-undang nggak datang, dijemput ya. Lagi enak-enak makan di mana, tiba-tiba maaf Pak, ini dijemput gitu ya. Baik. Nah, berarti baik itu kita kembali lagi ke kasus tadi ya dokter ya. Otopsi 1, otopsi 2, dan nanti ketika pengadilan, ketika itu akan membahas tentang otopsi yang kedua, mungkin nggak dok saksi ahli yang pertama yang melakukan otopsi pertama itu akan diundang? Kemungkinan besar begitu. Kemungkinan besar ya. Begitu. Ini profesionalisme dari dokter forensik ini harus dipegang teguh ya dok ya. Dan karena kaitannya dengan hukum itu loh ya, yang harus tegakkan ya, hukum yang
Karena ini akan menjadi titik ini, terdakwa ini akan dinyatakan bersalah atau tidak, dan peradilan ini apakah akan ditegakkan atau tidak, salah satu kuncinya dari dokter forensik ini. Betul. Ya, Dok. Membantu terangnya perkara. Nah, itu dia. Ya, saya tuh dulu sempat waktu pas kuliah kan, saya tuh ngomong sama waktu itu residen, saya sempat bilang, "Dok, kok udah kasihan ya, Dok, ini jasad ini dibuka-buka seperti ini gitu kan jadinya gimana?" Loh, kamu jangan salah, kamu kalau misalnya kita melakukan itu tujuannya malah untuk memberikan hak, ya, maksud keadilan dari si korban ini itu betul. Akan kita yang bantu malahan seperti itu. Menyuarakan yang tidak bersuara. Ih, bener banget. Tagline, menyuarakan yang tidak bersuara. Mungkin ini bagian forensik di rumah sakit bisa nih membuat tagline itu, menyuarakan yang tidak bersuara. Oke, baik. Dokter, mungkin dokter ini kita sudah bahas begitu banyak. Apakah ada yang mungkin dokter mau sampaikan mengenai otopsi dan ekshumasi, dokter? Ya, monggo dokter Sigit. Silakan. Saya dulu ya. Ya, jadi ekshumasi dan otopsi itu memang tidak selalu dilakukan. Tapi pasti ketika ada saran untuk melakukan itu, si pemberi saran pasti mempunyai tujuan baik. Tidak mungkin untuk menjerumuskan seseorang, dan tidak usah khawatir bahwa saat kita melakukan otopsi, begitu selesai organ dalam semua akan dikembalikan seperti sedia kala. Misal ada bagian yang susah untuk dikembalikan di tempat semula, akan diupayakan semirip mungkin dengan keadaan seperti semula. Contohnya pada waktu kita membuat irisan hasil irisan tidak mungkin nanti pada waktu dikembalikan tidak mungkin sama seperti kulit yang utuh, tapi sebisa mungkin kita akan membuat jahitan yang rapi. Jadi tidak usah khawatir untuk Bapak Ibu dan pendengar sekalian, bahwa otopsi itu bukan seperti asumsi orang, organnya akan diambil dan dijual dan seterusnya seperti itu. Mungkin Dokter Sigit. Iya, yang saya hanya menambahkan saja bahwa kami ketika melakukan otopsi itu kan pasti ada tujuannya gitu. Jadi tidak mungkin kita itu melakukan otopsi tanpa tujuan, pokoknya ini hanya kita buka gitu ya, itu enggak. Kita memberikan tadi keadilan kepada korban ini sebenarnya. Jangan sampai nanti timbul korban-korban berikutnya. Nah, ini yang harus kita sadari bersama. Terus kemudian kita udah melakukan itu juga pasti sesuai dengan kaidah medis dan syariat agama yang berlaku di Indonesia. Jadi ketika sudah kita tutup, ya kita perlakukan jenazah itu seperti ya, seperti biasa gitu ya, kita mandikan dengan baik, kita kafani, dan kita perlakukan, kita hormat sehormat mungkin lah dengan jenazah itu. Jadi saya kira ketika nanti masyarakat bertemu dengan harus tadi diotopsi gitu ya keluarganya, ya mohon kerjasamanya bahwa ini sebenarnya bukan untuk pendidikan, bukan untuk apa, tapi memang untuk kepentingan kita semua sebenarnya. Maaf, satu pertanyaan lagi, itu berarti kan juga perlu diedukasi ke, kita perlunya untuk mengedukasi ke keluarga. Ada kasus di mana keluarganya menolak, itu gimana, dokter? Nah, kalau ini kan sebenarnya bukan dokter yang bertugas untuk memberikan inform konsen, itu bukan dokter. Ini berbeda dengan tindakan medis yang lain ya. Nah, karena apa? Sebenarnya kan meminta adalah penyidik. Jadi ketika sudah ada surat dari penyidik kepada dokter untuk melakukan otopsi, ya dokter tinggal melakukan. Yang bertugas untuk memberitahukan dan meminta izin itu sebenarnya dari pihak penyidik. Tapi yang harus diingat lagi nih Pak Edward, apakah izin itu perlu? Nah, itu dia yang harus tahu ini. Nah, kalau kita lihat dari sisi undang-undang ya, dari sisi hukumnya, ternyata izin pada proses pelaksanaan otopsi itu tidak diharuskan gitu ya. Yang diwajibkan atau yang diharuskan adalah memberitahu. Jadi penyidik itu memberitahu kepada keluarga bahwa akan dilakukan proses otopsi. Ketika keluarga nggak mau, itu akan ditunggu 1 kali 24 jam.
ketika sudah 1 kali 24 jam keluarga tetap nggak mau, otopsi tetap akan dilakukan demi kepentingan peradilan. Nah ini ya yang harus diketahui semua gitu. Jadi bukan dokternya seharusnya yang meminta izin, itu penyidik. Dari penyidiknya. Betul. Ya. Oke, baik. Ya ini informasi saja nih ya, untuk misalnya ada kasus di mana temennya ya seperti itu, silakan diberikan edukasi, karena tujuan dari podcast ini adalah untuk memberikan edukasi, tidak hanya edukasi untuk sendiri nih, tapi juga untuk sekitarnya begitu. Dokter, Dokter Sigit terutama nih, ada pesan enggak untuk profesionalisme untuk dokter forensik atau juga untuk dokter umum lainnya? Spesialis saya boleh juga, dok. Ya. Saya kira semua dokter harus menjunjung tinggi profesionalisme, harus menjunjung tinggi kejujuran ketika melakukan profesi. Ya, bagaimanapun juga profesi dokter itu dasarnya adalah kepercayaan. Kepercayaan itu tidak hanya kepercayaan pasien, tapi juga kepercayaan dari semua stakeholder yang membutuhkan peran dokter di sini. Khusus untuk dokter forensik kan stakeholdernya itu ada penyidik, ada jaksa, ada hakim gitu. Jadi, tapi saya yakin semua teman-teman dokter forensik ini sudah menjalankan perannya dengan imparsial tadi, semaksimal mungkin gitu ya. Jadi saya kurang percaya sih isu-isu yang dokter forensik itu menyembunyikan fakta lah apa. Itu nanti iya, makanya karena apa, kita terikat sumpah loh. Sumpah ini tidak hanya hubungan manusia dengan manusia, tapi juga manusia dengan Tuhan gitu. Ini yang penting ya. Iya. Jadi intinya semua dokter di Indonesia tetap memegang teguh sumpah dan kode etik, itu yang saya kira yang paling penting. Baik. Terima kasih Dokter Sigit, Dokter Ike ya, sudah berkenan untuk memberikan edukasi dan juga informasi ya, terutama mengenai ekshumasi dan otopsi. Jadi untuk Bapak Ibu dan juga dokter yang mungkin memiliki pandangan-pandangan ya, silakan mungkin bisa tulis di kolom komentar ya. Nanti kalau misalnya dari pihak kami bisa memberikan jawabannya dokter ya, kami akan jawab melalui kolom komentar yang ada. Dan jangan lupa untuk terus ikuti terus ya di channel YouTube dari RSUD Tugurejo dan juga ID Kota Semarang. Jangan lupa ya, @id_Kota Semarang ya. Jadi di situ nanti akan ada banyak sekali informasi-informasi atau edukasi-edukasi yang menarik untuk Anda semua. Baik, selamat menikmati hari berikutnya. Selamat melanjutkan aktivitas untuk dokter dan juga Bapak Ibu. Semoga hari ini bisa memberikan informasi dan menambah pengetahuan untuk Anda semua. Kita ketemu lagi di konten berikutnya dan tetap jaga kesehatan dan see you.